Kalau jamu untuk masyarakat sekarang itu tidak terlalu populer ya, karena masyarakat sudah mengenal obat, masyarakat pengennya yang instan ya, butuh edukasi yang telaten untuk memberikan kesadaran untuk meningkatkan, menumbuhkan budaya minat jamu di masyarakat ya. Itu yang minum itu kebanyakan yang tua-tua. Kalau generasi muda ada cuma sedikit. Nah, kebanyakan yang tua-tua. Di tengah arus modernisasi, jamu tradisional tetap bertahan sebagai warisan leluhur yang relevan. Dengan inovasi dan adaptasi, jamu terus menjadi bagian dari gaya hidup sehat sekaligus menjaga identitas budaya Indonesia. Jamu itu kita tahu jamu lewat kitab Sentini ya, resep-resepnya yang sekarang ditiru oleh mulai di Kembangan Tanggumangu, kemudian kita lihat relief-relief jamu, budaya minum jamu di Candi Borobudur. Jadi eh, mulai munculnya jamu itu ya sejak zaman dulu ya, sejak zaman kayaknya sebelum Masehi ya. Jadi eh, kita tidak bisa pungkiri bahwa jamu itu budaya kita sejak zaman dulu, warisan nenek moyang. Bahkan negara Eropa yang menjajah atau ke sini untuk berdagang itu kan dalam rangka untuk mengambil rempah ya, kemudian dikirim ke Eropa ya. Jadi memang kita dikenal kaya dengan rempah-rempah atau tanaman obat ya. Jadi itu alasan penjajah datang ke jauh-jauh ke Indonesia ya. Jadi kalau perkembangan jamu sejak zaman dulu bagus, zaman saya kecil itu karena tidak ada fasilitas pengobatan yang konvensional ya, puskesmas masih jauh ya, apotek juga masih jarang, dokter-dokter juga belum tersebar merata seperti sekarang. Itu masyarakat mulai memanfaatkan jamu untuk kesehatan yang dikeluhkan ya, keluhan-keluhan seputar kesehatan diatasi dengan jamu ya. Zaman sekarang dengan adanya fasilitas kesehatan yang lebih merata itu dan edukasi menggunakan jamu itu kurang berjalan baik, tergerus oleh modernisasi. Mereka ambil yang instan, obat ya, beli di apotek atau kalau nggak sembuh datang ke puskesmas ya. Jadi memanfaatkan jamu mungkin hanya sebatas orang-orang yang usia lanjut ya, orang-orang yang di atas 50 tahun, 60 tahun yang terbiasa. Itu pun tidak 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 seluruhnya. Nah, mungkin hanya berapa persen saja yang masih membudayakan minum jamu. Oh, itu belajar dari nenek moyang. Nah, dari ibu belajar dari orang tua dari orang tuanya lagi lah, saya belajar dari ke generasi yang lama. Diwariskan, ya, diwariskan ilmu jamu. Kalau beras kencur itu memang pakai beras. Berasnya itu dicuci dulu, habis dicuci kan dikeringkan. Habis dikeringkan itu digoreng sangan. Digoreng sangan itu ada jahe, ada kencur, ada kayu manis, ada rempah-rempah yang lain. Nanti ditumbuk sama, kalau udah lembut ya, udah halus, nanti ditumbuk sama pakai itu kami joro, jahe, gula jawa aren, daun jeruk, kayu manis, sama ada bumbu dawung, bumbu ada seplian tuh itu buat bumbunya beras kencur. Jadi nanti kalau ditumbuk dijadikan satu, diperes, nanti kan hasilnya enak, ada harum-harumnya
daunnya itu, kalau daun itu intinya buat kayak perut besek kayak itu loh, kayak nggak bisa kentut apa itu bagus gitu. Manfaat jamu karo kunir sama temulawak itu buat lambung, penyakit lambung. Kunir itu buat untuk lambung, insya Allah. Terus temulawak itu buat liver. Nah, terus kalau kunir asem itu biasanya kalau terutama itu buat cewek, kalau head biar nggak biar lancar. Bau keringat laki-laki juga bisa minum buat bau keringat juga biar enak. Terusan aura badannya itu biar seger. Kalau untuk pengobatan udah beberapa ramuan jamu disertifikasi Tawangmangu dan diteliti, itu efektivitasnya hampir setara dengan obat ya. Bahkan keunggulan jamu itu kalau sudah dalam kondisi yang stabil, minum jamu itu dihentikan karena pasien bosan atau pasien tidak mau minum jamu lagi, itu tidak membuat penyakit itu muncul lagi dalam waktu cepat ya, misalnya hipertensi itu. Asal muasal aku jualan jamu, tadinya itu nggak niat jualan jamu Mas, mau tahu ekonomi orang tua itu pas-pasan, jadi aku berpikiran untuk membantu orang tua gimana caranya. Lah akhirnya sampai sekarang alhamdulillah jadi mata pencarianku jualan jamu. Oh bisa ada banyak Mas, kalau ada yang masuk angin, lambungnya punya dia penyakit kolesterol sama lambung, itu banyak yang mesen. Kemarin aja hari Senin kalau nggak salah itu ada mesen 4 botol beras kencur itu buat seminar para guru di Kajen. Kalau generasi itu yang beli jamu itu kebanyakan yang generasi tua. Jadi kalau generasi sekarang itu kebanyakan dia itu nggak mau Mas, nggak mau. Itu yang minum itu kebanyakan yang tua-tua. Kalau generasi muda ada, cuma sedikit. Nah, kebanyakan yang tua-tua. Insya Allah dengan izin Allah lewat lantaran jamu ada yang sembuh. Tadinya dia punya asam urat, kakinya bengkak. Insya Allah setiap hari minum daun salam sama tumbar itu insya Allah alhamdulillah mulai turun asam urat sama kolesterolnya Mas. Ya anak muda, kita hidup di dunia modern ya. Semuanya serba instan, semuanya serba manis ya, tapi itu berbahaya. Kalau kita ikuti, kita akan bermuara ke kesehatan yang menurun. Untuk melawan arus, untuk mengerem supaya kita tidak cepat mengikuti arus, kita pakai jamu ya. Kita tidak perlu suplemen-suplemen yang mahal yang diimpor dari luar negeri, padahal mereka pun suplemennya ternyata dari bahan alam. Bahan alam itu jamu ya. Kita pakai, kita ada banyak di sekitar kita bahan-bahan alam yang bisa kita manfaatkan. Tinggal kita mengupdate ilmu tentang jamu ya. Banyak jurnal-jurnal yang bisa kita akses untuk kita melihat manfaat-manfaat tanaman obat untuk mengatasi kesehatan dan penyakit kita ya. Jadi ya anak muda belajar tentang jamu ya. Kalau nanti ada keinginan untuk memulai bisnis jamu, mungkin nanti bisa dikombinasikan, bisa diupdate dengan kondisi pasar ya, mungkin rasanya, terus tempatnya itu bisa
dimodifikasi sesuai zaman modern. Ya, itu pesan saya. Sama-sama, terima kasih. Semoga video ini bisa memberi motivasi sama kaum muda khususnya bahwa jamu tradisional itu obat yang tradisional tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pengawet, dan itu murah, alami, dan insya Allah nggak ada efek sampingnya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi semua yang melihatnya, dan utamanya bagi anak-anak mahasiswa di STAIN yang meliput semua ini. Aku terima kasih kerjasamanya, dan semoga kalian semua sukses semua.